pada 19 Juli 2024, dunia dikejutkan dengan berita bahwa sebuah drone milik Houthi berhasil menyerang Tel Aviv, Israel. Penggunaan drone dalam operasi militer telah mengubah dinamika peperangan. Salah satu drone yang baru-baru ini menjadi sorotan adalah drone Yafa yang dimiliki oleh kelompok Houthi Yaman. Drone ini berhasil menarik perhatian dunia setelah sukses menembus pertahanan Israel dan melancarkan serangan yang menimbulkan kerugian signifikan. Drone Yafa memiliki kemampuan yang cukup canggih untuk menembus sistem pertahanan rudal Israel, termasuk Iron Dome, yang dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling efektif. Drone Yafa, atau yang juga dikenal dengan nama Jaffa, adalah pesawat nirawak yang diklaim oleh Houthi sebagai buatan mereka sendiri. Namun, pasukan pertahanan Israel IDF mengidentifikasinya sebagai pesawat nirawak, sama 3 buatan Iran yang telah mengalami beberapa modifikasi. Sebuah drone milik Houthi berhasil menyerang Tel Aviv, Israel. Serangan ini menargetkan area di sekitar apartemen yang berdekatan dengan kawasan diplomatik Amerika Serikat, mengakibatkan 1 orang tewas dan 10 lainnya terluka. Selain menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa, serangan ini juga memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi penduduk Tel Aviv dan Israel secara keseluruhan. Sebagai pusat pemerintahan dan militer Israel, Tel Aviv menjadi sasaran serangan langsung, menandakan bahwa kota tersebut tidak sepenuhnya aman dari ancaman eksternal. Selama beberapa bulan terakhir, poros perlawanan yang dimulai di Gaza telah menantang usulan baru dari Amerika Serikat yang diterima oleh kalangan politik dan militer Israel. Usulan tersebut dikenal sebagai tahap ketiga, mencoba menangani kegagalan strategi militer yang ada, di mana penghancuran massal di wilayah Palestina tidak memberikan hasil yang diinginkan. Opini publik di kalangan masyarakat Palestina semakin kuat meskipun situasi yang tragis. Lebih dari 39.000 warga sipil, termasuk banyak anak-anak dan perempuan, telah tewas sejak Oktober 2023. Ketahanan ini menunjukkan bahwa perlawanan Palestina tidak hanya bertahan, tetapi semakin berkembang, meskipun menghadapi kekuatan militer Israel yang jauh lebih besar. Israel, yang terus-menerus mengklaim bahwa mereka hanya memusnahkan Hamas, sebenarnya terjebak dalam siklus serangan yang tidak efektif, menyerang tempat yang sama berulang kali tanpa kemajuan signifikan. Juru bicara Houthi, Yahya Sari, mengklaim bahwa drone Yafa berhasil melewati sistem intersepsi Israel tanpa terdeteksi oleh radar. Sari menyebut bahwa keberhasilan ini adalah berkat pertolongan Tuhan. Namun, klaim tersebut juga menimbulkan kontroversi, dengan pihak Israel yang menyebut drone ini sebagai Samad 3 buatan Iran yang telah dimodifikasi. Israel berdalih bahwa berbagai sistem pertahanan rudal mereka, termasuk Iron Dome, tidak menembak jatuh drone tersebut karena adanya faktor kesalahan manusia, human error. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan sebenarnya dari drone Yafa dan sejauh mana modifikasi yang dilakukan pada drone tersebut mempengaruhi kemampuannya untuk menghindari deteksi. Drone Yafa dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan udara musuh. Salah satu fitur utamanya adalah hulu ledak berkekuatan tinggi, yang mampu menyebabkan kerusakan signifikan ketika meledak. Selain itu, drone ini juga dilengkapi dengan sistem penghindar radar, yang membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Dengan kemampuan ini, drone Yafa dapat melakukan serangan yang lebih presisi dan efektif, menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang diserang.
Dalam konteks serangan di Tel Aviv, penggunaan drone Yafa menunjukkan bahwa kelompok Houthi telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan teknologi militer mereka. Serangan ini juga menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah terus berkembang dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih. Houthi, yang selama ini dikenal sebagai kelompok milisi yang berbasis di Yaman, telah berhasil mengembangkan kemampuan militer yang cukup untuk menantang salah satu negara dengan sistem pertahanan paling canggih di dunia. Ini menunjukkan bahwa dalam era modern ini, bahkan kelompok milisi dengan sumber daya yang terbatas dapat mengembangkan teknologi militer yang canggih dan menimbulkan ancaman serius bagi negara-negara dengan kekuatan militer yang lebih besar. Selain dampak langsung yang ditimbulkan oleh serangan tersebut, serangan drone Yafa juga menimbulkan dampak strategis yang signifikan. Keberhasilan drone ini menembus pertahanan Israel menunjukkan bahwa teknologi militer Houthi telah berkembang hingga mampu menembus pertahanan negara dengan sistem pertahanan yang canggih seperti Israel. Selain itu, serangan ini juga menimbulkan rasa tidak aman di Tel Aviv, yang merupakan pusat pemerintahan dan militer Israel. Kelompok milisi seperti Houthi kini memiliki akses ke teknologi yang memungkinkan mereka untuk melakukan serangan yang lebih presisi dan efektif. Namun, penilaian yang jarang terdengar dari para jenderal senior Israel, Yair Lapid, menunjukkan bahwa kemenangan total yang dijanjikan oleh Netanyahu hanyalah ilusi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah korban di kalangan tentara Israel sudah terlalu tinggi, dan ini menjadi faktor yang meruntuhkan fondasi militer yang semakin goyah. Dalam konteks ini, serangan drone Yafa tidak hanya merupakan serangan fisik, tetapi juga simbol dari perubahan strategi yang lebih luas, yang menunjukkan bahwa konflik ini mungkin akan terus berlanjut dengan dinamika baru yang semakin kompleks. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, konflik di Timur Tengah berpotensi memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian. Bagi Israel, tantangan ini mengharuskan penyesuaian strategi dan evaluasi kembali terhadap kekuatan pertahanan mereka. Dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, baik negara-negara yang terlibat maupun komunitas internasional harus terus berupaya untuk memahami dan beradaptasi dengan dinamika baru ini. Serangan drone Yafa menjadi contoh nyata dari perubahan besar yang sedang berlangsung dan menegaskan bahwa konflik global kini semakin terhubung dengan kemajuan teknologi yang tak terduga.